Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Sarli Haryanisa Fitri dan teman-teman saya Salsa Nurhaliza, Sinta Marcella, Sulistianto, dan Sri Wulandari. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah yaitu Sistem Informasi Manajemen yang bertemakan perencanaan bisnis. Nah, kami di sini mengambil bisnis burger. Karena kenapa sih kami itu memilih bisnis burger? Yaitu burger bisa memiliki dua mangsa pasar sekaligus. Dan burger bisa dijadikan makanan utama karena ukurannya yang cukup besar dan burger juga termasuk makanan siap saji yang bisa dimakan, yang bisa dikonsumsi kapanpun dan dimanapun. Next. Nah, di dalam koordinasi kerja tersebut, di dalam usaha burger tersebut, kami mempunyai koordinasi kerja, yaitu di mana adanya strategi pemasaran. Yang pertama-tama yaitu kami mengenali konsumen terdahulu dengan melakukan promosi, memilih lokasi, melakukan internet marketing, menjalin hubungan kerja dengan konsumen. Nah, strategi produksi yaitu di dalamnya ada kualitas dari proses produksi, menghasilkan produk yang memuaskan dengan teliti yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada strategi organisasi dan SDM, di mana di dalamnya terdapat pendekatan strategi pengelolaan karyawan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengalokasikan SDM yang bertalenta untuk membangun kinerja yang terbaik. Yang terakhir yaitu kita mempunyai strategi keuangan, di mana di dalamnya terdapat membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, dan melakukan cek struk secara berkala serta membuat pembukuan yang rinci. Nah, penyelesaian masalah di sini yaitu dampak terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu dampak pemasaran, dampak produksi, dampak organisasi, dan SDM. Yang kedua yaitu dampak terhadap lingkungan. Yang pertama ada dampak produksi dan dampak teknologi. Yang ketiga yaitu analisa resiko usaha. Analisa resiko usaha ini banyak sekali, yaitu kita harus hati-hati terhadap adanya penipuan dan adanya kurang kepercayaan dari konsumen serta proses produksi. Yang ketiga yaitu kita harus mengantisipasi resiko, di mana kita harus menerapkan strategi pemasaran, lalu memilih bahan baku yang berkualitas, serta kita harus mempunyai strategi produksi yang tepat. Next. Nah, selanjutnya yaitu kita tidak lupa untuk evaluasi proses kerja, di mana di dalamnya adanya kekuatan yaitu kualitas produk yang tinggi. Kita juga harus mempunyai variasi yang berbeda agar konsumen tidak bosan dengan variasi kita yang itu aja. Nah, kelemahannya di sini yaitu kita mempunyai keterbatasan promosi, jadi kita tidak selamanya melakukan promosi. Dan kita juga mempunyai memerlukan modal yang besar. Nah, peluangnya yaitu kemajuan teknologi. Kita di sini bisa menggunakan promosi dengan melalui sosial media seperti Instagram, terus Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan para pelanggan. Nah, ancaman kita di sini yaitu sangat banyak, terutama dari lingkungan pesaing yang ketat dan strategi bisnis kita yang mudah ditiru oleh pesaing-pesaing yang lainnya. Next. Nah, di sini kita mempunyai sosialisasi produk baru, di mana kita harus mencari ide kreatif untuk menu baru, seperti isian burger, daging burger kita bisa ganti dengan chicken katsu, dan warna burger juga kita ganti bisa menjadi black burger, red velvet, atau yang matcha. Dan tidak lupa juga untuk melakukan promosi untuk produk baru agar menarik perhatian pelanggan
dan agar pelanggan juga mengetahui jenis usaha kita. Nah, kita juga harus mendapatkan feedback pelanggan terhadap produk baru, di mana misalnya seperti kayak tingkat kematangan daging yang kita buat itu udah sesuai atau belum bagi konsumen. Nah, di situ kita perlu feedbacknya, dan kita juga mempunyai dan bisa melakukan perbaikan serta evaluasi. Nah, untuk presentasi selanjutnya yaitu bisa dibacakan oleh rekan saya, yaitu Sinta Marcella. Kepadanya saya persilakan. Ya, baik Kak Charlie untuk waktunya. Terima kasih Kak Charlie untuk waktunya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara kerja. Yang pertama, melakukan seleksi pekerja unggul, yaitu kita mencari pekerja terbaik untuk usaha burger kita ini. Kedua, memberikan reward bagi pekerja berprestasi. Ketiga, memberikan pelatihan. Pelatihan itu sendiri balik lagi karena kita ingin mendapatkan pekerja yang terbaik untuk usaha burger kita ini. Selanjutnya, evaluasi kualitas SDM. Lanjut. Yang pertama, selanjutnya kita negosiasi bisnis. Yang pertama, mengikuti tren yang sedang happening agar bisnis kita tidak ketinggalan zaman dan bisa mengikuti apa sih yang sedang tren saat ini. Kedua, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Dengan cara kita mengasih pelanggan mengasih saran dan kita mengasih feedback balik kepada pelanggan. Lanjut, mengorganisasi SDM untuk kualitas rasa dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Lanjut, penerapan strategi pemasaran yang berkala. Next. Di sini presentasi usulan bisnis. Di sini tertera harga bahan baku, quality, dan jumlahnya. Dan di sini tertera jumlah modal yang kita gunakan untuk usaha burger saat ini ialah Rp9.650.000. Lanjut. Selanjutnya rencana bisnis. Yang terakhir rencana bisnis. Pertama kita melakukan pembukaan stand toko atau grand opening. Lanjut, setelah grand opening kita melakukan promosi pengenalan produk agar masyarakat sekitar atau konsumen dapat mengetahui apa sih yang kita buka saat ini. Lanjut, penerapan kontrol kualitas, feedback kepuasan pelanggan itu penting untuk memperbaiki kelemahan dari produk kita, dari usaha kita juga dapat mengetahui kelebihan dari produk kita tersebut apa saja. Lalu setelah kita mengetahui kelemahan produk kita melakukan perbaikan kualitas agar produk kita menjadi lebih baik lagi, kita dapat meningkatkan produk kita. Lanjut, pengembangan toko dan ekspansi dengan cara kita membuka cabang-cabang dengan cara melihat pasar-pasar yang telah ada. Ya, sekian dari presentasi bisnis burger kita saat ini. Dari rekan-rekan, sekiranya ada yang ingin bertanya. Ya. Untuk Sinta dan Charlie, saya izin bertanya. Iya, baik, Kak. Ya, silakan, Kak Ulan. Ya, dengan modal 9.650.000, kira-kira burgernya mau dijual dengan harga berapa? Baik ya Kak Charlie, aku yang jawab. Dengan harga 9.650.000 tersebut, perkiraan atau estimasi yang kita jual itu untuk satu burgernya seharga Rp25.000 sampai Rp35.000, Kak. Oke, terus kalau untuk SDM-nya, kira-kira untuk satu toko perlu berapa SDM ya, Kak? Dari yang melihat SDM yang berlaku saat ini, minimal kita membuka minimal SDM yang ada di toko kami itu 2 orang. Yang pertama bagian cooking atau yang memasak, yang kedua bagian waitress atau bisa merangkap kasir. Kita lihat dulu ke depannya bagaimana.
Nanti kita bisa menambah SDM atau menambah waiters pada waktunya. Kak, izin bertanya, Kak. Saya mau izin bertanya. Untuk nama kakak burger itu terinspirasi dari mana ya? Kenapa namanya burger? Kenapa nggak burger aja gitu, kayak yang biasa, kayak orang lain gitu? Kenapa harus namanya burger? Ya, baik, Kak Salsa. Biar saya yang jawab ya, Kak Sinta. Nah, kenapa dinamainya burger bukan burger yang seperti kayak biasanya di penjual-penjual lainnya? Karena burger itu kayak nama plesetan gitu loh. Jadi kalau orang tua itu manggilnya itu burger gitu, bukannya burger. Walaupun tulisannya burger, mereka tetap manggilnya burger gitu. Jadi kayak lebih gampang diingat dan lebih kayak praktis gitu loh. Oh, beli burger gitu, bukan beli burger gitu loh. Gimana Kak untuk jawabannya, Kak? Berarti supaya lebih mudah diingat aja ya, Mbak Sarli ya. Iya, betul sekali Pak Sulis. Agar lebih mudah diingat. Oke, kalau dari saya, menarik juga tadi ya konsep burgernya gitu ya, dengan kebutuhan sekian juta rupiah. Nah, dengan kebutuhan modal tersebut, estimasi atau kira-kira bisa kembali modal itu berapa lama ya? Ya, mungkin estimasinya itu agak lama ya Pak, bisa sampai 1 tahunan atau 2 tahunan itu kita bisa mendapatkan keuntungan dan juga kita bisa membuka stand yang baru lagi. Oke, berarti dengan tambahan stand baru atau lokasi baru itu yang bisa akan mempercepat balik modal secara keseluruhan ya, berarti ya? Iya Pak, Iya, kita Pak, betul bisa lihat dari pasar-pasar yang ada sebelumnya gimana. Oke, baik. Baik, ada yang mau ditanyakan kembali rekan-rekan semua? Nah, mungkin saya yang nanya nih kali ya Pak, biar enak nih, nggak cuma teman-teman aja yang mau nanya, saya juga mau nanya nih. Oke, boleh, silakan. Pak Sulis kan pastinya pengalamannya itu udah lebih banyak tuh. Nah, kalau untuk keuntungan itu, walaupun kita kayak bikin kayak produk baru, terus kita burger kita lebih bervariasi gitu. Menurut Pak Sulis itu kayak mungkin nggak sih kita akan mendapatkan keuntungan tersebut akan balik modal gitu? Oke. Kalau dari saya, setiap usaha, ya, setiap produk pasti yang diharapkan adalah keuntungan. Nah, untuk tahap pertama menurut saya yang perlu dilakukan adalah produk kita atau burger ini, yang pertama bisa diterima konsumen secara baik. Itu yang pertama menurut saya. Jadi setelah kita launch ke masyarakat, kemudian kita coba analisa, kemudian nanti apabila memang diterima dengan baik, itu pasti akan secara keuntungan akan lebih cepat kembali gitu ya. Nah, cuman memang balik lagi, kita juga jangan serta-merta di saat opening suatu usaha atau bisnis gitu ya, jangan selalu mengharapkan keuntungan yang cepat. Nah, itu yang menurut saya harus ditanamkan juga. Jadi memang yang pertama adalah produk yang kita bangun, brand image yang kita bangun itu pertama dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Itu yang pertama. Kedua, ciptakan kualitas. Setelah kualitas terjadi, menurut saya baru kita bisa memanage pasar. Dalam artian kita bisa menentukan harga, kita bisa menentukan kapan kita akan bisa kembali modal. Seperti itu sih, Bu Sarli, menurut saya. Nah, kalau untuk harga yang kami berikan,
sekitar 30 ribuan itu menurut Pak Sulis itu worth it atau enggak sih Pak bagi kalangan mahasiswa atau anak-anak nanti yang mau beli itu? Oke, yang pertama memang harus segmentasinya harus jelas dulu. Ini mau kemana segmentasinya? Apakah memang mohon maaf mungkin menengah, bagian ke bawah atau ke atas. Nah, memang secara untuk rupiah sendiri kan memang variatif ya kalau menurut saya. Tapi kalau memungkinkan lebih baik di kisaran 15 sampai 20 ribu karena supaya pasarnya bisa lebih gemuk gitu ya kalau saya lihat gitu ya. Karena dari range tersebut kalau kita main di angka yang cukup tinggi itu sangat berat gitu ya. Apalagi kalau kita produk baru gitu ya. Produk baru yang mungkin orang lain belum bisa menikmati secara kualitasnya. Tapi di awal kita ciptakan dulu pasarnya, konsumennya, kualitas dapat, baru akan bisa kita bermain di harga. Kalau menurut saya seperti itu sih. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri itu setuju nggak sih kalau misalkan burger itu dimasukkan dalam kategori makanan cepat saji itu atau bisa diganti menggantikan untuk menjadi makanan pokok gitu. Jadi kayak pengganti sarapan gitu. Karena kan memang dia ukurannya lumayan besar gitu. Kalau menurut saya sebagai pengganti makanan pokok serasa sulit ya. Karena menurut saya dari masyarakat Indonesia terutama lebih biasa bermakan nasi gitu ya. Nasi, kemudian kalau buat ini kan bahan dasarnya adalah memang ada protein, ada dagingnya, tapi menurut saya agak berat untuk dimasukkan dalam makanan utama. Tapi kalau bisa dibilang makanan cemilan atau itu masih bisa menurut saya sih. Tapi kalau untuk menggantikan makanan utama agak berat buat sebagian orang gitu ya. Mungkin kalau saya ya fine aja sih gitu ya. Tapi kalau buat yang lain kan belum tentu seperti itu sih. Nah, karena juga dilihat biasanya kalau burger itu kan proteinnya cukup tinggi juga, dan mungkin bisa kita tambahkan juga tuh nilai porsinya tuh berapa kalorinya, berapa proteinnya gitu kan. Jadi supaya menarik konsumen juga tuh sebetulnya, hal-hal yang menarik juga kan sebetulnya ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan saran atau pendapat, dipersilakan. Saya cinta. Dari aku sendiri juga udah cukup jelas sih Kak, mulai dari harga, mulai dari modal, mulai dari segala macamnya juga udah cukup jelas. Aduh, kacau nih. Ya, sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih, sehat selalu. Sukses selalu. Sukses terus.